Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Semoga dalam kondisi sehat ya. Hari ini bertemu lagi bersama saya Nurul Putri Utami pada kuliah Gizi Terapan, pertemuan kedua dengan topik gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, sebelum kita bahas perkuliahan kita hari ini, saya akan tunjukkan beberapa referensi yang saya gunakan, yang bisa teman-teman gunakan juga untuk perkuliahan ini. Jadi ada buku ilmu gizi, teori dan aplikasi, buku bahan ajar gizi, kemudian ada buku daftar bahan makanan penukar, kemudian ada tabel komposisi pangan Indonesia, kemudian angka kecukupan gizi 2019, serta pedoman gizi seimbang 2014. Nah, keseluruhan ini bisa diakses online kecuali buku yang pertama ini ya, tapi yang lainnya sudah cukup mewakili ya untuk bisa dipelajari untuk memperdalam perkuliahan ini. Nah, ini berikut bukunya. Jadi kalau ini kita harus beli ya, jadi agak mahal, tapi nanti mungkin tidak wajib. Nah, ini bisa diakses online, ini juga online. Pedoman gizi seimbang juga online, kemudian tabel komposisi panganan Indonesia bisa diakses secara online juga. Serta ini ada peraturan tentang angka kecukupan gizi tahun 2019 juga bisa diakses online. Jadi teman-teman tidak perlu banyak mengeluarkan uang ya untuk memperdalam ilmu ini, jadi bisa cari sendiri, bisa dibaca dan dipahami. Gizi pada ibu hamil. Oke, kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu gizi pada ibu hamil. Nah, manfaat gizi seimbang pada ibu hamil itu apa? Yang pertama adalah untuk memenuhi zat gizi bagi si ibu dan janinnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai status gizi ibu dalam kondisi hamil ya, selalu dalam kondisi normal. Nah, kalau normal, jadi harapannya bisa menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa pada saat kehamilan itu janin mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga butuh gizi yang cukup untuk membentuk jaringan janin supaya tumbuh dengan baik. Nah, kemudian juga saat hamil itu juga terkadang banyak masalah. Nah, gizi seimbang itu mampu mengatasi permasalahan selama kehamilan. Selain itu, ibu yang mampu mencukupi kebutuhan energinya nantinya setelah melahirkan itu bisa menyusui bayinya dengan baik. Berikut adalah gangguan yang biasa terjadi pada ibu hamil gitu ya. Yang pertama, biasanya pada ibu hamil terutama trimester pertama ada mual dan muntah biasanya. Kemudian masalah lainnya ada yang mengalami konstipasi atau hemoroid, karena memang pada ibu hamil itu secara fisiologi pergerakan ususnya melambat ya. Nah, ini biasanya akan ada risiko mengalami kondisi seperti ini. Nah, kemudian karena mual muntah itu, nah biasanya nanti akan timbul rasa seperti sakit mah gitu ya, heartburn. Jadi bagian ulu hati itu panas gitu rasanya, sehingga membuat tidak nyaman untuk makan. Kemudian ada juga perasaan food cravings atau ngidam. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh hormon. Nah, ini biasanya tetap harus diatasi supaya tidak menyebabkan gizi kurang pada ibu hamil. Nah, kemudian ada juga sih beberapa ibu hamil yang kadang pengen makan yang bukan makanan. Nah, ini cukup membahayakan, jadi kalau bisa ya dihindari. Kemudian masalah lainnya yang masih menjadi permasalahan cukup kompleks yaitu anemia atau kurang zat besi pada ibu hamil, sehingga biasanya ada suplementasi zat besi supaya mengatasi anemia atau kurang darah pada ibu hamil. Berikut anjuran pemenuhan gizi pada ibu hamil. Yang pertama, seorang ibu hamil itu wajib mengkonsumsi aneka ragam makanan. Tujuannya apa? Supaya mampu memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, mineral, sebagai pemeliharaan pertumbuhan dan perkembangan janin, serta cadangan selama menyusui. Jadi, bukan cuma untuk hari ini, tapi juga untuk saat besok setelah melahirkan dan menyusui anaknya. Kemudian yang kedua adalah membatasi makanan yang mengandung garam tinggi, karena pada ibu hamil itu sangat resiko kalau misalnya hipertensi atau tensinya tinggi ya, karena ini bisa meningkatkan resiko kematian janin,
terlepasnya plasenta, gangguan pertumbuhan, dan mungkin masalah bagi si ibunya juga. Kemudian perlu juga untuk minum air putih lebih banyak. Jadi karena cairan tubuhnya bertambah gitu ya, dan juga perlu untuk bayinya juga yang membutuhkan cairan amnion atau ketuban. Nah, ini perlu memenuhi kebutuhan cairan harian sebanyak 8 sampai 12 gelas per harinya. Kemudian juga pada ibu hamil itu diharapkan juga dibatasi minum kopinya. Kenapa harus dibatasi? Karena bisa meningkatkan konsumsi kafein gitu ya, yang berakibat dehidrasi karena memang kafein itu fungsinya diuretik ya, jadi membuang air dari dalam tubuh lebih banyak. Nah, dampaknya bisa juga meningkatkan tekanan darah, detak jantung meningkat, kemudian anjurannya tidak boleh lebih dari 2 cangkir per hari, dan kalau bisa dihindari sih. Kehamilan, jadi kalau ibu hamil itu sangat dipengaruhi oleh gizi sebelum hamil. Jadi ada istilahnya gizi caten atau calon manten. Maksudnya apa? Supaya bila seorang yang akan menikah itu sehat, nantinya waktu hamil juga akan sehat. Nah, kemudian juga ada faktor keturunan. Nah, kalau misalnya ada penyakit selama hamil, ini juga berpengaruh terhadap kehamilannya. Kemudian ada tidaknya infeksi selama kehamilan. Jadi biasanya kalau ibu hamil itu bahaya sekali kalau mengalami namanya infeksi saluran kemih, karena saluran kemih itu dekat sekali dengan rahim dan itu bisa berdampak pada bayinya. Dan yang mungkin lebih ekstrimnya adalah bisa sampai keguguran. Itu harus perhatikan sekali. Kemudian merokok dan alkohol ini juga bisa berpengaruh terhadap janin, jadi harus dihindari. Merokok pasif juga termasuk ya. Kemudian kehamilan ganda umur ibu ini berpengaruh terhadap kekuatan gitu ya. Kalau misalnya hamilnya ganda otomatis lebih berat janinnya, kebutuhan lebih tinggi 2 kali lipat. Nah, kalau umur ibunya semakin tua, itu biasanya resikonya juga semakin tinggi gitu ya. Karena secara stamina juga berkurang, secara fungsi tubuh juga lebih semakin menurun. Kemudian juga diharapkan pada saat kehamilan itu minim terpapar bahan kimia termasuk obat. Jadi biasanya tidak dianjurkan mengkonsumsi obat gitu. Gizi sebelum hamil. Nah, biasanya pada sebelum hamil itu masalahnya ada 2. Mungkin ada yang kekurangan dan ada pula yang kelebihan. Nah, ini yang kedua-duanya itu tidak ada yang menguntungkan ya. Diharapkan dalam kondisi normal. Kalau misalnya seorang ibu sebelum hamil itu kekurangan berat badan, bisa ada resiko-resiko seperti melahirkan prematur, bayinya ada masalah kesehatan, kemudian bayinya juga IQ-nya rendah, resiko bayinya besok lahir pendek juga lebih tinggi. Selain itu juga misalnya kurangan berat badan dengan diukur lingkar lengan atasnya cuma kurang dari 2,3,5. Nah, itu kemungkinan akan ada resiko anaknya itu juga beratnya kurang. Nah, misalkan ibu itu tidak kurang tapi malah lebih berat badannya, resikonya juga ada. Misalnya bayi itu nanti jadinya bisa mengalami hipertensi dan juga diabetes mellitus. Nah, kalau misalnya kelebihan berat badan, si ibu ini juga akan berisiko mengalami kelahiran secara sesar yang mungkin lebih riskan ya dibandingkan persalinan normal. Kemudian bisa juga hipertensi, infeksi, dan diabetes gestasional. Ini cukup berbahaya bagi si ibu dan bayinya. Nah, kalau misalnya saat ibu hamil itu harus dicek pertama berat badan sebelum hamil. Jadi yang menentukan kebutuhan energinya setiap hari itu dilihat dari berat badan sebelum hamilnya. Karena kalau setelah hamil itu variabelnya sudah banyak, jadi tidak bisa jadi patokan gitu ya. Kemudian berat badan sekarang. Nah, ini untuk melihat pertambahannya. Itu. Ini juga berat badan dibandingkan rujukan sebelumnya. Jadi yang dilihat itu berat badan sebelumnya serta berat badan pertambahannya dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu yang perlu diperhatikan pada ibu.
Kemudian rekomendasi pertambahan berat badan itu berapa kilo sih? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, beda-beda ya tergantung status gizinya. Semakin gemuk seorang ibu, maka pertambahan berat badannya yang direkomendasikan semakin sedikit. Misalnya ibunya itu awalnya gemuk atau obesitas. Nah, untuk dia hamil yang tidak kembar, kalau bisa naiknya cuma 5 sampai 9 kilo saja. Itu ya. Kalau kembar ya 11 sampai 19 kilo. Nah, kalau misalnya dia berat badannya normal, naiknya sekitar 11,5 sampai 16 kilo itu cukup. Seperti itu. Underweight 12,5 sampai 18. Jadi perlu dilihat dulu BMI atau IMT ibu sebelum hamil. Itu harus dicek karena itu menentukan berapa target berat badan yang harus dicapai selama proses kehamilan. Karena itu menentukan nantinya juga berat janinnya juga gitu ya, simpanan dalam tubuh si ibu dan lainnya. Kemudian dari hasil perhitungan ini bisa diasumsikan bahwa peningkatan normal pada ibu hamil itu sekitar setengah sampai 2 kilo pada trimester 1. Misalkan ada pertambahan berat badan yang berlebih. Nah, ini ada bahayanya nggak sih? Nah, ternyata ada. Bagi si ibu akan ada resiko preeklamsia. Preeklamsia itu apa? Itu adalah tekanan darah tinggi pada ibu hamil, khusus pada ibu hamil. Nah, jadi misalkan tekanan darahnya tinggi, nanti akan ada resiko untuk mengalami keguguran, kemudian zat nutrisinya tidak sampai ke bayinya, lahir prematur, dan resiko lainnya. Kemudian diabetes gestasional. Kita sudah biasa dengar diabetes ya. Nah, ini ada diabetes yang khusus terjadi pada ibu hamil. Jadi pada saat hamil itu gulanya tinggi terus. Nah, resikonya apa? Nantinya bayinya akan sangat besar. Sampai lebih dari 4 kilo gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 4 kilo kira-kira bisa normal nggak? Ada yang bisa, tapi kalau sampai berat sekali dan lebar panggul yang tidak cukup harus mengalami operasi sesar gitu. Kemudian bisa juga mengalami masalah pasca kelahiran yang cukup berat sehingga berdampak pada kesehatan jangka panjang. Nah, ini bagi si ibu. Nah, kalau bagi si anak, ternyata nanti ada resiko bayinya bisa lahir besar. Lahir besar itu juga tidak baik ya. Kalau bisa tuh dalam kurun normal. Karena kalau misalnya bayinya terlalu besar, itu juga nantinya akan berisiko mengalami masalah penyakit-penyakit akibat kegemukan gitu ya. Kemudian IMT-nya juga nanti besar gitu ya. Sehingga masih kecil udah obesitas, itu bahaya sekali. Nah, kemudian bisa juga bagi si bayi itu bisa mengalami peningkatan tekanan darah atau adanya sindrom metabolik atau penyakit metabolisme ya lebih dini dibandingkan yang bayi lahir besar ini. Kebutuhan gizi pada ibu hamil. Nah, ini kita lihat grafik dulu aja ya. Kalau misalnya kita lihat yang paling mencolok adalah kebutuhan folat. Nah, jadi folat ini yang paling penting pada ibu hamil. Karena apa? Di sini memiliki fungsi untuk pertumbuhan sel gitu ya. Karena pada saat hamil itu kan dari satu sel menjadi dua sel jadi 4 sel, jadi 8 sel. Nah, proses pembelahan ini membutuhkan folat. Seandainya kan kurang folat, pembelahannya bisa tidak sempurna sehingga bisa menyebabkan masalah pada bayinya. Selain itu yang paling mencolok lagi adalah zat besi. Zat besi pada ibu hamil itu sangat tinggi. Jadi bisa sampai 2 kali lipatnya dari kebutuhan normal. Biasanya karena kebutuhannya 2 kali dari kebutuhan normal, dari makanan masih belum cukup sehingga perlu ditambah suplemen. Biasanya ada target gitu ya dari pemerintah bahwa ibu hamil itu harus mengkonsumsi sebanyak 90 tablet tambah besi selama kehamilan. Itu yang direkomendasikan. Nah, kebutuhan gizi ibu hamil yang pertama adalah kebutuhan energi.
kita bisa mengacu dari AKG 2019. Ini dasarnya dari WKPG juga. Jadi pada trimester 1 itu pertambahannya kebutuhannya sekitar 180 kilokalori. Kemudian trimester 2 dan 3 adalah 300 kalori. Pertambahan ini gunanya untuk pemeliharaan peningkatan kerja fungsi jantung, paru-paru, ginjal. Kemudian juga untuk peningkatan massa di uterus, plasenta, dan payudara. Nah, kalau protein itu juga diperlukan untuk pembentukan jaringan bayi dari yang dikandung oleh ibu. Nah, itu jumlahnya sebanyak 10-20% dari total kalori. Tambahannya 10 minggu pertama ini sekitar 1 gram per harinya, kemudian bertambah jadi 4 gram, jadi semakin bertambah usia kehamilan semakin tinggi pula kebutuhan proteinnya. Kemudian butuh juga karbohidrat. Nah, karena ini merupakan sumber energi bagi tubuh dan persentasenya sekitar 60-70%, tapi juga tidak boleh berlebihan karena bisa berpengaruh terhadap peningkatan berat badan yang cukup tinggi pada ibu hamil kalau berlebihan. Nah, untuk lemak ini juga walaupun mungkin ini ya banyak yang menghindari lemak ya, tapi lemak itu sebenarnya penting gitu ya, terutama untuk membantu penyerapan zat gizi yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, tapi pilihlah lemak yang sehat gitu. Jadi jangan yang goreng-gorengan gitu ya, jangan terlalu banyak. Kemudian jumlahnya lemak yang dikonsumsi adalah sebanyak 20-25% dari total energi. Oke, berikutnya adalah kebutuhan serat dan juga kebutuhan air. Serat itu sangat diperlukan oleh ibu hamil. Serat itu bersumber dari makanan-makanan yang masih utuh gitu ya, seperti gandum utuh, beras utuh. Jadi bukan yang sudah digiling sampai bersih, tapi yang masih ada kulit arinya. Kemudian buah itu lebih banyak kandungan seratnya dibandingkan jus buah, karena kalau jus itu kan hanya seharinya saja ya. Jadi buah itu sumber serat yang cukup baik. Nah, gunanya serat bagi ibu hamil itu apa? Yang pertama untuk menstabilkan gula darah. Jadi gula itu pada darah tidak langsung meningkat drastis, tapi secara perlahan. Nah, itu yang diharapkan. Sebab kalau misalnya gula itu tinggi, nantinya pastinya akan menyebabkan masalah seperti diabetes gitu ya. Serat itu juga bisa membantu mengatasi masalah pencernaan seperti konstipasi. Jadi pada ibu hamil itu secara alami terjadi perlambatan gerakan usus sehingga rentan mengalami konstipasi atau kesulitan buang air besar. Nah, serat yang cukup bisa mencegah masalah konstipasi ini. Nah, divertikulosis ini juga merupakan masalah dari lanjutannya dari konstipasi. Jadi kalau misalnya si feses itu keras, nantinya di usus itu akan terjadi luka gitu ya, sehingga akan ada bentuk kantong-kantong. Nah, ini bisa membahayakan karena nantinya bisa menjadi kanker gitu ya. Nah, ini bisa dicegah dengan asupan serat yang cukup. Kemudian serat juga mampu mengontrol dengan cara menurunkan kolesterol jahat, sehingga kolesterol total dalam tubuh itu akan rendah kalau cukup asupan seratnya. Anjurannya berapa sih asupan serat? Anjurannya adalah 25-35 gram per harinya. Nah, yang jangan sampai lupa adalah kebutuhan air. Air itu menyusun tubuh ya, sekitar 60-75% dari berat badan, sehingga perlu dicukupi. Dia juga punya fungsi untuk menstabilkan suhu tubuh, membawa zat gizi dan zat sisa gitu ya dari sel-sel tubuh. Nah, anjurannya berapa sih konsumsi air? Itu sekitar 8-12 gelas per harinya. Oke, setelah kita belajar tentang zat gizi makro, kita berikutnya membahas tentang zat gizi mikro. Ada banyak zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh ibu hamil, jadi bisa dibaca di sini. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah asam folat. Asam folat itu sangat penting untuk pertumbuhan atau pembentukan sistem saraf dan sel-sel. Rekomendasinya sebanyak 1 mg per hari, gitu ya. Tapi misalnya ada yang sudah pernah mengalami kehamilan yang anaknya mengalami masalah, harus lebih banyak lagi asupannya.
Nah, kemudian sumber-sumbernya apa sih asam folat itu ya selain dari suplemen? Nah, itu bisa dari sayur-sayuran hijau atau bisa dari sereal yang sudah difortifikasi vitamin folat. Berikutnya adalah zat besi. Zat besi ini sangat penting bagi ibu hamil karena pada saat hamil terjadi pertambahan sel darah merah yang cukup banyak ya, terutama untuk menyuplai makanan atau pembentukan pada janin ya. Jadi janin itu kan awalnya ada segumpal darah. Nah, darah ini kan terbuat dari zat besi salah satunya gitu ya. Jadi zat besinya sangat tinggi sekali kebutuhannya. Jadi kita lihat sampai 2 kali lipatnya dari kebutuhan normal. Nah, paling tinggi itu adalah kebutuhannya di trimester 2 dan 3. Trimester itu jadi hamil itu kan 9 bulan ya, 9 bulan 10 hari. Jadi dihitung 3 bulan 3 bulan. Jadi trimester 2 itu jadi 3 bulan kedua. Trimester 3 adalah 3 bulan ketiga. Jadi pada bulan keempat sampai ke terakhir ya, itu kebutuhan zat besinya sangat tinggi. Nah, jangan sampai mengalami anemia gitu ya, karena kalau anemia itu bisa menyebabkan anaknya nanti lahirnya beratnya rendah, kemudian bisa lahir prematur ataupun bisa mengalami kematian bayi. Nah, selain dari suplemen juga harus mencukupi dari makanan seperti daging merah, sayur hijau, dan juga makanan yang sudah difortifikasi atau ditambahi zat besi. Nah, kemudian perlu juga asam lemak tak jenuh ganda gitu ya. Nah, ini kenapa penting? Karena ini membantu pembentukan saraf otak dan retina pada janin. Gitu ya. Sumbernya bisa dari minyak ikan, bisa dari ikan-ikanan, dan juga minyak-minyak nabati. Kebutuhan mikronutrien lain yang penting adalah kalsium dan vitamin D. Karena pastinya janin itu akan bertumbuh tulangnya gitu ya. Jantung, saraf ini membutuhkan tambahan kalsium. Besarannya adalah tambahannya 200 mg per harinya dengan standar 1000 sampai 1200. Jadi kira-kira per hari itu butuh 1200 dan 1400 sampai 1400 ya. Selain dari suplemen bisa dipenuhi dari minuman atau makanan ya. Minumannya berupa susu, yogurt, keju, atau makanan lain yang ada tambahan kalsiumnya. Nah, vitamin D ini juga sangat penting. Dia berkaitan dengan kalsium karena dia mampu mengontrol penyerapan kalsium dalam tubuh. Selain dari matahari, sumbernya dari telur, ikan, daging, kemudian ikan-ikan yang salmon, ini sangat tinggi vitamin D-nya. Berikutnya vitamin A. Vitamin A itu juga sangat penting bagi ibu hamil. Sumbernya bisa dari daging, ikan, dan susu. Itu ya, diperlukannya untuk imunitas, untuk mencegah infeksi, dan juga kematian. Kemudian yodium itu juga sangat penting karena penting untuk perkembangan otak ya. Perkembangan otak pada saat kehamilan itu juga sangat penting karena akan menentukan tingkat kecerdasan juga si bayi itu saat besok dewasa. Jadi kadang diukur juga lingkar kepalanya karena harapannya kalau lingkar kepalanya besar, otaknya juga pertumbuhannya juga baik gitu ya. Tambahan kebutuhannya sekitar 70 mikrogram ya. Sumbernya bisa dari garam terfortifikasi dan juga seafood. Zat gizi lain yang diperlukan pada ibu hamil adalah seng dan juga vitamin C gitu ya. Nah, ini seng bisa diperoleh dari daging merah, ayam, telur, ikan, susu, keju, polang-polang, dan biji-bijian. Dia punya peran pada proses pembelahan sel gitu ya. Nah, kemudian vitamin C ini juga sangat diperlukan pada ibu hamil untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi. Kadang ada masalah ya kalau ibu hamil itu gusinya jadi mudah sensitif dan jadi mudah berdarah gitu ya. Nah, ini perlu asupan vitamin C yang cukup untuk mencegah keluhan tersebut.
makanan pada ibu hamil. Nah, pada trimester 1 itu ibu hamil itu kalau bisa ini ya, makannya porsinya kecil tapi sering karena masih ada keluhan mual dan muntah. Kemudian bisa juga makanannya kering atau tidak berkuah supaya tidak memicu adanya rasa mual gitu ya. Trimester 2 ini biasanya sudah cukup membaik. Nah, ini nanti ditambah makanan 1 kali selingan gitu ya, supaya memenuhi kalorinya. Nah, kemudian pada trimester 3 ini juga asupannya tetap harus dijaga, terutama tepung-tepungan ya dikurangi supaya tidak terlalu membuat bayinya menjadi besar gitu. Juga ada pantangan makan, jadi biasanya harus hindari ini ya, kopi, teh, alkohol, rokok, makanan yang setengah matang, dan yang ikan mengandung merkuri gitu ya. Nah, selain itu juga jangan mengkonsumsi, kalau bisa dikurangi ya, makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan pangan yang kurang aman seperti tinggi garam, tinggi gula. Kemudian menghindari makanan yang kurang matang karena kemungkinan bisa menginfeksi si janinnya. Membatasi kopi dan coklat karena bisa menyebabkan tadi ya dehidrasi dan juga meningkatkan tekanan darah. Kemudian membatasi makanan yang mengandung tinggi energi karena nanti bisa membuat si ibu tuh kekurangan zat gizi mikro karena biasanya ini tinggi kalori ya, tapi vitaminnya sangat rendah. Kemudian membatasi makanan yang mengandung gas seperti nangka, kol, ubi jalar karena bisa menyebabkan mual yang tidak nyaman gitu ya bagi si ibu. Kemudian soft drink itu yang sangat tinggi gula. Ini harus dikurangi karena misalkan terlalu banyak bisa menyebabkan bayinya itu akan terlahir menjadi lebih besar gitu ya, dan agak beresiko bagi si ibu. Kemudian batasi asupan garam dan natrium karena bisa berpengaruh pada tekanan darah. Ini contoh menu dari menu ibu hamil, bisa dibaca ya.